Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin masih membahas terkait dengan proses penjualan Manchester United. Mungkin Sobat Football United ada yang bosen ya kan, Bang langsung aja kalau sudah selesai atau seperti apa. Enggak ya, gue seperti gue selalu katakan terkait dengan proses penjualan Manchester United ini, gue akan berikan update sekecil apapun, seapapun itu juga ya. Intinya kenapa? Karena proses penjualan ini akan sangat berpengaruh bagi Manchester United ke 5, 10, bahkan mungkin 15, 20 tahun ke depan. Sangat-sangat krusial sekali dengan arah Manchester United akan kemana, perubahan apa yang akan terjadi di Manchester United dan lain-lain. Dan itu semua menurut gue ya, karena apa? Apa yang terjadi di proses penjualan ini itu akan sangat berpengaruh juga bagaimana langkah apa yang dilakukan, ya kan, seperti apa dilakukannya oleh masing-masing pihak. Menurut gue ini akan memberikan gambaran seperti apa Manchester United ke depannya. Oleh karena itu akan gue berikan selalu update, dan kali ini diambil dari The Athletic ya. Gue akan membahas sebuah artikel mungkin agak sedikit panjang, akan gue artikan sambil gue bahas nanti. Ini terkait dengan cerita atau update apa ya, atau apa ya, mungkin insight apa, kabar apa yang didapatkan dari The Athletic, dari dalam tentu saja, banyak sumber nanti ya, yang tentu saja tidak disebutkan karena justru ini bagus menurut gue, bagian dari jurnalistik juga, mereka merahasiakan betul sumbernya. Tapi yang ditulis oleh Laurie Whitwell dan beberapa penulis lain dari The Athletic ini bukan harian ya, tapi media yang punya kredibilitas bagus menurut gue, sehingga gue ikutin. Langsung aja ya, dimulai dari kalau ini sudah 176 hari Manchester United semenjak kabar pertama kali dikatakan akan dijual oleh Glazer, dan ini sudah cukup berlarut-larut dan mungkin akan ada cahaya di ujung terowongan. Prosesnya sendiri memang sangat berkelok-kelok ya, berbagai arah, banyak klaim yang kontradiktif di sepanjang jalan. Jadi beberapa sumber yang dekat dengan kesepakatan ini ya, seperti orang lain yang ada dalam artikel ini yang juga tetap anonim, melindungi hubungan bisnis, ini melaporkan kepercayaan dari tim Sir Jim Ratcliffe ini cukup tinggi dari Ineos untuk bisa memenangkan tahap ini. Khususnya dengan perkembangan terbaru ya, para bankir yang terkait dengan akuisisi sebelumnya oleh Ineos baru-baru ini diinstruksikan untuk mengumpulkan cara-cara pembiayaan khusus untuk kesepakatan Manchester United, yang menunjukkan memang sepertinya mereka ini akan sukses di proses pembelian Manchester United. Di tempat latihan Manchester United dan juga Old Trafford ya, staff sudah diminta juga untuk memberikan fakta dan juga angka yang akan digunakan untuk bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Jadi memang arahnya itu memang sudah menyelesaikan, dan tadi disebutkan Ineos juga sudah mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait dengan ini. Lalu Sir Dave Brailsford, ini salah satu mantan pejabat di Inggris, juga merupakan tokoh penting dalam tim Jim Ratcliffe, juga mengungkapkan optimismenya. Jadi intinya pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini sangat percaya diri. Namun kedua pihak ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim, walaupun Ineos ini mengatakan mereka pede, tapi mereka yang mewakili tawaran dari Qatar, dari Sheikh Jassim, ini juga mengeklaim tawaran yang lebih baik ini telah masuk ke Rain Group ya, dalam kaitannya untuk membeli Manchester United. Lalu perwakilan dari Sheikh Jassim mengatakan kalau mereka ini memang sangat percaya diri dengan tawaran yang selanjutnya yang sudah diajukan kepada pihak-pihak terkait. Nah, dituliskan juga ya bahwasannya ada juga sebenarnya dari awal ada sumber di Qatar menyatakan kalau keraguan apakah Glazer ini benar-benar akan menjual penuh dari klub.
Dan oleh karena itu memang ada langkah-langkah lain juga kan yang dilakukan oleh Sir Jean Ratcliffe terkait dengan hal tersebut. Mereka juga yang berbicara atas nama Sejasim awalnya mengeklaim bahwa tawaran yang direvisi telah dibuat, tapi kemudian mengatakan bahwa ini ditarik setelah Rain mengkomunikasikan permintaan dari tim Ratcliffe untuk waktu yang lebih lama. Staf di Rain Group mengatakan orang-orang di Qatar memberitahu mereka 2 hari sebelumnya bahwa mereka tidak akan mencapai tenggat waktu yang diterima, dan Ineos hanya meminta perpanjangan 12 jam sehari kemudian. Rain Group mengatakan mereka tidak memberitahu kubu Sheikh Jassim tentang hal tersebut. Oh, ini dibahas tentang bagaimana proses kalau tidak salah di tahap pertama atau tahap kedua di mana memang ada perpanjangan waktu kan ketika hal tersebut. Menurut perwakilan Qatar, semua tawaran mereka yang mereka klaim telah dibuat di hari Selasa pada saat itu benar ya. Sudah termasuk penghapusan utang Manchester United yang minimal 535,7 juta pounds, jumlah yang ditempatkan oleh klub oleh Glazer pada sebuah penjaminan atau leverage di tahun 2005 ketika mereka pertama kali mengakuisisi Manchester United. Nah, dikatakan juga bahwa ada sumber juga yang mengatakan kalau sumber mengatakan kalau pihak dari Sheikh Jassim ini bahkan langsung ke Glazer, dan ini terjadi setidaknya sekali ya. Dan dengan berusaha untuk melakukan pendekatan ke kubu Glazer tidak melalui Rain Group. Lalu dari Jim Ratcliffe ini juga disebutkan oleh artikel ada beberapa keraguan mengenai tentang pendanaan ya dari Ineos untuk membeli Manchester United. Jean Ratcliffe pernah mengajukan tawaran di menit-menit akhir untuk membeli Chelsea, meskipun Rain Group ya, bank yang bertugas memfasilitasi penjualan Chelsea, telah membuat daftar 4 konsorsium pada saat itu. Tapi ya akhirnya mereka gagal untuk mendapatkan Chelsea karena mereka juga terlambat kan mengajukan tawarannya. Poin krusial dengan Manchester United bagaimanapun tampak adalah tawaran ketiga. Kenaikan apapun yang diantisipasi oleh Sheikh Jassim tidak terwujud, sementara laporan muncul tentang Jean Ratcliffe mengusulkan kesepakatan yang akan membuatnya mendapatkan mayoritas sedikit lebih dari 50% dan memungkinkan Joel dan Avram tetap sebagai pemegang saham minoritas. Keluarga Glazer saat ini memiliki sekitar 69% saham Manchester United dengan sekitar 31% saham dipegang oleh bukan anggota keluarga. Sebagian besar dari mereka dimiliki oleh investor institusional. Wow, jadi ternyata Sir Jean Ratcliffe ini hanya menginginkan 50% plus dari kepemilikan Manchester United, di mana 69% dari total kepemilikan Manchester United ini kan dimiliki oleh keluarga Glazer. Jadi ya menurut hitung-hitungan gua katakanlah 51%, maka 69 kurangi 51%, maka ya sekitar 18%-an itu akan tetap dimiliki oleh keluarga Glazer, dan dalam hal ini adalah Avram dan juga Joel Glazer. Ya ada beberapa informasi lainnya juga mengenai kenapa kok tawaran, artinya dari kubu Qatar sendiri ya, mereka yang terlibat tawaran Sheikh Jassim mengatakan mereka tidak menyerah seperti yang ditujukan oleh tawaran terbaru ini. Apakah itu yang terakhir? Nah, ini yang menarik, apakah ini akan jadi penawaran terakhir ya dari proses ini? Apakah itu akan jadi terakhir? Tergantung. Menurut sumber, pada umpan balik ini dikatakan pada mereka atau pada kegiatan balik yang mereka terima, fakta dia tidak bisa memberikan trigger untuk Jim Ratcliffe, Sir Jean Ratcliffe ya. Dan ya belum tentu juga akan ada langkah lanjutan, kurang lebih demikian. Orang-orang yang bekerja di Qatar ini juga melihat ya intinya mereka ini tidak ingin hanya sekedar mengikuti apa yang diinginkan oleh Glazer saja. Jadi dari salah satu sumber mengatakan kalau Qatar ini tidak akan tunduk, kurang lebih demikian, pada keserakahan Glazer.
Mereka tahu kalau Glazer ini angkanya terlalu tinggi ya, dan mereka tidak ingin ada di posisi tersebut. Dan yang mereka lakukan menurut gue saat ini juga sangat cerdik, di mana mereka mereka punya sumber dana yang besar, tapi bukan untuk mengikuti nilai dari Glazer, tapi untuk menyediakannya secara cepat ketersediaan dana tersebut, walaupun valuasinya dikabarkan masih di bawah dari angka Sir Jim Ratcliffe. Bahkan ayah dari Sheikh Jassim, Sheikh Hamad, mantan Perdana Menteri Qatar, menggambarkan kalau setiap tawaran sepak bola ya ini sebagai investasi, bukan sebagai advertising ataupun cuman biaya iklan saja ya untuk negaranya. Enggak, tapi ini memang betul-betul harus ada nilai investasi. Oleh karena itulah mereka juga tidak mungkin untuk mengikuti saja kemampuan atau kemauan Glazer yang memang kalau dipandang terlalu tinggi dan ini akan mempengaruhi nilai investasi, maka itu tidak dilakukan oleh Sheikh Jassim atau pihak dari Qatar ini ya, dari 92 Foundation. Nah, akan sangat menarik ini menurut gua. Ada juga pengaruhnya nanti ke nilai saham Manchester United. Cuman kalau dari artikel ini yang tadi gue rangkum, itu artikel cukup panjang, gue menilai memang complicatednya adalah ya Qatar ini ingin membeli keseluruhan 100%, di mana pihak yang memiliki 100% dari Manchester United ini banyak ternyata. Dari pihak Glazer saja itu sudah ada beberapa, kan bersaudara ya, nggak cuma 1-2 orang saja, tapi ada beberapa orang di sana, ada 6 kabarnya, dan di pihak luar itu pun juga demikian. Tawanan dari Sir Jim Ratcliffe nampaknya dengan Ineos ya, nampaknya lebih simple karena mereka hanya akan berurusan dengan Glazer saja nih. Jadi yang mereka ingin beli ini kan saham dari Glazer saja, itu pun juga nggak 100%. Sementara Sheikh Jassim ini ingin kontrol penuh 100%. Jadi dia ingin beli keseluruhan dari kepemilikan Manchester United. Bagaimana gue melihat ini? Tadi disebut juga kan bahwasannya memang pertanyaan gue di video sebelumnya akhirnya terjawab dengan artikel ini yang mengatakan kalau memang Qatar itu tidak ingin mengikuti dalam tanda kutip keserakahan dari Glazer. Kenapa seperti itu ya? Mereka tahu angkanya itu sebenarnya terlalu tinggi dan mereka tidak ingin mengikuti permainan Glazer. Mereka punya perhitungan sendiri. Dan oleh karena itulah di tahap terakhir ini mereka mengajukan tawaran final, take it or leave it, ambil atau sudah, kalau enggak ya sudah tinggalkan saja. Cuman mereka juga komitmen, konsekuen juga. Kalau memang tawaran mereka yang diambil oleh Glazer, maka mereka akan menyediakan uang itu secara langsung. Dan ini menurut gue sangat menarik. Di artikel juga dibahas ya kan, bagaimana pihak dari Ineos ini sempat dipertanyakan atau diragukan kesiapan dananya seperti apa. Nah, dari situ balik lagi menurut gue bagaimana gue tetap kalau Sobat Football United yang sudah mengikutin dan kadang juga bertanya ke gue kan, Bang lebih cenderung mana? Jelas gue lebih memilih yang bisa bebas Glazer dan juga bebas hutang. Bebas Glazer ini yang gue utamakan, karena Manchester United sebelum Glazer datang itu hutangnya 0, nggak ada hutang sama sekali. Dan setelah kedatangan Glazer, disitulah Manchester United hutangnya terus bertumpuk ya. Lalu ada mungkin yang mengatakan, ya mas, bang, bang, kan hutang di klub lain juga ada. Ya menurut gue hutang apapun itu tidak sehat gitu. Dan Manchester United pernah loh berada di titik nggak ada hutang, 0. Dan dengan hutang tersebut maka di setiap pemasukan klub di setiap tahunnya ya kan, biasa laporan tahunan itu kan jadi ada terbagi, harus membayar hutang di sana. Dan kalau gue melihat tim-tim lain ya yang lebih mapan, rata-rata mereka juga mengecilkan ini jumlah hutangnya masing-masing. Dan Manchester United menurut gue dengan amatiran sebagai salah satu tim terbesar dunia dengan brand global ya kan, ini kan sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar dari sisi merchandising, dari sisi advertising, dari sisi macam-macam lah yang bisa menjadi pemasukan klub untuk bisa digunakan untuk operasional klub atau bahkan meningkatkan mutu klub lagi. Disinggung juga di beberapa komentar, gue lupa, salah satu pundit mengatakan kalau Manchester United ini sudah sangat tertinggal
di bidang teknologi dan juga latihan untuk mempersiapkan tim untuk bisa bersaing lagi di level tertinggi. Karena di zaman sekarang sepak bola itu tidak hanya mengandalkan talenta, tapi juga bagaimana teknologi, sains ya kan, yang semua ini ada di lapangan latihan itu juga sangat penting untuk dalam mendukung hal itu semua. Dan Manchester United sayangnya ini tertinggal di bidang tersebut. Kenapa? Ya karena memang komitmen dari Glazer selama belasan tahun ini tidak di sisi tersebut. Untuk mengembangkan lagi ya kan, menuju prestasi, nggak ke arah sana, tapi sekali lagi lebih ke sudut pandang bisnis. Dan dari dua calon pemilik ini yang mengungkapkan secara jelas menurut gua dan secara konkret ya dari apa yang akan dilakukan di Manchester United terkait dengan tawarannya, ya Sejasim menurut gua sejauh ini, di mana jelas selalu dikabarkan kalau nilai tawaran itu termasuk pembebasan hutang dan juga komitmen untuk pengembangan klub. Ada di nilai segitu. Sementara yang lainnya, Sir Jim Ratcliffe, ini lebih ke, oke, kita ingin ke sekian persennya Glazer, ya kan, kita akan tetap ada Glazer di sana, walaupun ada kemungkinan nanti setelah beberapa tahun akan selesai Glazer di Manchester United. Lebih ke arah sana gitu. Sehingga gue sih menilai, jelas lah ya, arah gue ini ke mana. Dan ada juga salah satu pemberitaan, ini dari sumbernya dari Twitter, dari Cafe Solhekol. Dia juga mengatakan kalau memang apa yang terjadi di Manchester United terkait dengan proses penjualan ini memang sudah sangat terlalu berlarut-larut. Nah, sekarang kenapa kok bisa terlalu berlarut-larut? Dikabarkan memang tidak satu suaranya. Ini salah satu yang gue ambil dari sumber lainnya ya. Gue lupa, kayaknya dari ada Atletik juga ataupun juga dari media lain dikabarkan. Kenapa sih sebenarnya Sobat Football United kan juga sering kesel ya kan, mungkin capek juga ini terlalu berlarut. Kenapa sih kok bisa terlalu berlarut? Ternyata dari sumber tersebut gue dapati yang menjadi akarnya itu bagaimana sikap dari keluarga Glazer yang tidak satu suara sampai dengan saat ini. Dan inilah yang membuat proses ini jadi berlarut-larut. Bahkan dari bulan November ya kan, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, sudah 6 bulan bahkan. Ya, dan yang menurut gue yang mengkhawatirkan juga bagaimana pihak klub sih ya, Manchester United ya dalam hal ini cukup panjangan tangannya Glazer sebagai pemilik, ini juga informasinya kepada fans ini juga setengah-setengah. Sering sekali update-update itu didapatkan justru di luar klub. Berita-berita ini kan didapatkan dari luar klub. Sejauh ini klub sendiri tidak secara terbuka mengungkapkan sampai di mana nih prosesnya. Di situ gue berpikir ya ini sesuatu yang sebenarnya nggak bagus juga sih. Harusnya menurut gue fans sebagai salah satu stakeholder terbesar dari klub ya kan, selain memang ada manajemen juga, ini harusnya diikut sertakan dalam arti adalah ya informasi dong dari klub seperti apa situasinya saat ini. Menurut gue terbuka saja, artinya terbuka nggak mesti kayak yang dari Sejasim berapa uangnya, nggak perlu sampai sedetail itu, tapi paling tidak ada di mana saat ini posisinya, dan fans ini jadi bisa mendapatkan informasi ini dari pintu yang lebih jelas lagi, walaupun sekali lagi nggak secara detail. Mungkin secara detailnya bisa dari media yang lain, tapi paling tidak Manchester United itu juga bisa menjadi semacam kayak corong informasi terhadap fans yang merupakan salah satu stakeholder terbesar loh dari klub. Dan ini yang gue sayangkan dari manajemen Manchester United saat ini, yang tentu saja dikomandoi oleh Glazer. Nah, balik lagi mengenai kabar ataupun artikel dari The Athletic. Ya, dari sini gue menilai memang dua hal. Nomor satu, memang sangat rumit sekali karena ada banyak hal intrik juga yang terjadi. Bagaimana, kayak gue katakan ya, keluarga Glazer tidak satu suara. Lalu bagaimana juga dua pihak yang memimpin perburuan saat ini memiliki cara yang berbeda-beda juga. Di sisi lain, Qatar pun juga tidak ingin mengikuti keserakahan Glazer. Angka yang ditetapkan oleh Glazer itu dinilai terlalu tinggi, dan mereka melihat ini tetap ujungnya adalah bukan sebagai advertising ataupun iklan ya, ataupun cuman punya-punyaan saja. Tidak demikian, tapi juga menilai ini harus dilihat juga dari sisi investasi, sehingga mereka juga punya perhitungan sendiri, proyeksi sendiri,
sehingga mereka punya kesimpulan sendiri juga langkah apa yang mereka harus lakukan. Dan seperti dikabarkan di video sebelumnya juga angka mereka evaluasinya masih tetap di bawah dari Sir Jim Ratcliffe dan juga masih tetap di bawah dari angka yang diingini oleh Glazer. Tapi mereka juga bermain tegas kali ini dengan menempatkan ya selesai, ini tawaran terakhir, take it or leave it. Kurang lebih demikian. Dan satu lagi, sorry tadi ada dua, dan satu lagi adalah memang, dan sudah disebutkan oleh The Athletic, ini ujungnya ini akan semakin dekat karena dituliskan tadi di alinea pembuka adalah cahaya di ujung terowongan ini sudah semakin dekat. Kita nantikan saja, semoga akan segera ya deal ini terwujud, dan nanti selanjutnya kita bisa lebih analisa lah Sir Jim Ratcliffe ataupun juga Sheikh Jassim. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana mau Sobat Football United? Ada pendapat? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe. Mohon maaf ada sekurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.